يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat al-qa'imina li Ramadhan wal qa'imat, yang saya muliakan, saya hormati, alhamdulillah dengan taufik dan izinnya kita bisa datang ke salah satu dari rumah ini, Musalla Azam, dalam rangka melakukan qiyamu Ramadan. Mudah-mudahan benar-benar karena iman wahtisaban, dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan berharap pahala daripadanya. Mudah-mudahan di malam yang berbahagia ini kita termasuk pula dari utaqa, orang-orang yang dimerdekakan Allah dari api neraka. Subhanallah, tanpa terasa sudah hampir setengah malam ke 14 ya. Subhanallah, cepat sekali hari berlalu. Itu tanda kita sedang jatuh cinta. Di hari tak terasa berlalu. Mudah-mudahan cinta kita terima. Mudah-mudahan salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para sahabat, para ahli bait, para tabi'in, dan siapapun istiqamah di atas jalannya. Dan kita termasuk yang berusaha untuk itu, insyaallah. Mengisi waktu kita, kalau langsung pulang kan tanggung. Ya, nak tidur langsung terlalu cepat. Makan tak bagus pula menjelang tidur kan. Jadi sampai jam 11 ya delay. Insyaallah sebentar aja. Dan sesuai apa tema yang diberikan, nyambung kaji biasa. Alhamdulillah. Masih berkaitan dengan hajru man arada sunnah wa dhammu ar-ra'yi wa taqlid, tentang menghajar atau memboikot orang-orang yang menentang sunnah, dan tentang tercelanya ar-ra'yu wa taqlid, yaitu pendapat yang tidak didukung oleh dalil, hanya semata-mata logika dan retorika, menafsirkan dengan akal semata, dan itu adalah tercela. Beliau penulis hafizahullah pada menyebutkan dua riwayat. Pertama dari Abdullah bin Mughaffal, yang salah seorang dari saudara atau kerabatnya melakukan sesuatu yang dilarang Nabi, yaitu al-khazaf, itu melontar kerikil dengan jari, dan disampaikannya Nabi alaihissalatu wassalam melarang, tapi dia tetap melakukannya. Ya mungkin dengan alasan kan tidak haram ya, kan tidak haram ya. Tapi bagi sahabat, kalau dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam, itu ada sesuatu yang harus ditaati. Seperti yang kita pernah dengar dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa yang tidak melaksanakan perintah Nabi atau tidak menaati larangan Nabi itu maksiat, sekalipun tidak berdosa. Sekalipun tidak berdosa, tapi dihitung maksiat pada Nabi alaihissalatu
wassalam. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya di antara pelanggaran ada yang tidak ada sanksinya. Dia tetap pelanggaran tapi tidak ada sanksi. Dan yang melanggar mesti tercela walaupun tidak disanksi. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya, seperti contoh orang yang bunyikan klakson lewat di tempat orang beribadah. Dia tercela, tapi sanksinya nggak ada kan? Ada sanksinya? Nggak ada sanksi. Tapi tercela. Jadi orang disuruh oleh Nabi atau dilarang oleh Nabi, mungkin tidak wajib suruhannya atau tidak haram larangannya, tapi sengaja ditentang dan dilanggar, ya karena tidak mau patuh, maka dihitung durhaka pada Nabi alaihissalatu wassalam. Sekalipun tidak ada sanksi, tapi tercela. Ini yang dipahami oleh dua orang sahabat nih, Imran bin Husain dengan Abdullah bin Mughaffal. Imran bin Husain menyebutkan hadis Nabi, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak datangkan kecuali kebaikan. Lalu dia bandingkan pula dengan apa yang ada dalam kitab Taurat atau dalam kitab-kitab hikmah. Bahwasanya di antara malu itu ada wibawa, malu itu adalah ketenangan. Maka membandingkan perkataan Nabi dengan perkataan orang lain itu dianggap juga oleh Imran bin Husain sebagai membanding-bandingkan Nabi dengan yang lain. Dan itu juga bentuk daripada tidak menghormati Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu beliau menyebutkan dalil tentang itu, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut, yarhamukallah, tidak patut bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, mereka memilih dari keputusan mereka sendiri, meninggalkan keputusan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, memilih pindah dari keputusan Allah ke keputusan kita. Di ujung disebut wa may ya'sillaha wa rasulahu. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maksiat kan durhaka ya. Siapa yang durhaka pada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh sesat dengan kesesatan yang nyata. Subhanallah. Di sini Allah tidak memperinci yang wajib saja, tidak. Asal Allah dan Rasul memutuskan suatu perkara, lalu kita pindah ke perkara yang kita inginkan sendiri. Tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dihitung oleh Allah sebagai durhaka. Maka hati-hati kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mungkin sebagai contoh, nah, ini kalau sudah pakai contoh banyak orang marah sama kita, itu masalah. Janji tidak tersinggung. Ya kalau salah contoh saya, cari contoh yang lain, tidak ada masalah. Ya, saya siap salah. Siap salah. Nah, contoh, Allah dan Rasul sudah memutuskan bahwa untuk menentukan awal dan akhir puasa dengan apa? Dengan ru'yatul hilal. Sah? Atau menyempurnakan bulan. Lalu ada dipahami dari sebagian dalil. Karena kalimatnya multi tafsir. Walaupun Nabi sudah menafsirkan sendiri. Kalimat faqduru lahu, maka hitunglah dia. Bisa diartikan juga dengan faqduruhu atau faqduru lahu. Bisa juga diartikan dipersempit bulan itu. Mempersempit tentu tambah harinya, sempit dia. Sesempit-sempitnya bulan 30 hari. Nah, tafsir yang kedua itu yang lebih kuat karena Nabi SAW dari riwayat lain mengatakan fa akmilu sya'bana 30.
Jadi ada dua makna, tetapi salah satu dari keduanya dikuatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ditambah dengan bukti nyata bahwa Nabi selama hidupnya puasa Ramadan 9 kali. Kemudian para sahabatnya sampai sahabat terakhir wafat tahun 113 Hijriah, tidak pernah mereka menggunakan metode selain ru'yah dan menyempurnakan bulan. Berarti Allah dan Rasul sudah memutuskan. Sah? Nah, sekarang kita merasa bahwa itu sudah ketinggalan zaman. Sah? Dengan sains sekarang kita bisa lebih canggih menghitung. Walaupun hitungannya tak sama juga hasilnya. Ya, para ahli-ahli hisab itu juga tidak sama hasil hitungan mereka. Ada perbedaan. Andainya pun sama ijma' mereka, kita katakan kita sudah memilih keputusan kita meninggalkan keputusan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dihitung maksiat. Dihitung maksiat. Hasilnya apa? Terjadi fitnah. Apa fitnahnya? Tidak pernah terjadi dalam sejarah umat Islam sepanjang zaman orang berpuasa berbeda dalam satu rumah. Sah? Kecuali di Indonesia. Inilah prestasi terbesar kita. Bisa membuat orang lain tak boleh buat. Sah? Saya tidak tahu. Ada tuan-tuan tahu pernah terjadi di suatu masa, di suatu tempat, orang serumah beda puasa dan beda hari raya. Tidak ada kecuali di Indonesia. Ini fitnah luar biasa ini. Harus disadari oleh para petinggi, karena yang buat keputusan kan petinggi, para perendah-perendah kayak kita ini kan ikut-ikut aja. Sah? Nah, para petinggi itu yang harus merendah sedikit. Tidak usah merendah pada kita yang perendah, tapi merendah kepada Allah dan Rasul SAW. Kita dengan segala hormat, ilmu itu insya Allah bermanfaat. Tapi untuk puasa, tolong jangan buat serumah beda hari raya dan beda puasa. Untung tahun ini nggak beda. Untuk tahun ini nggak beda. Ini raya belum tahu. Ya semoga tidak juga. Ya semoga tidak. Tapi kalau sempat buat perbedaan, tolonglah dihapus prestasi itu sementara sampai mati. Ya sampai kita mati. Sabarlah dengan keputusan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tersinggung? Nah, kalau tersinggung saya mohon maaf sekali, mohon maaf. Nah, saya tidak bermaksud menyinggung, tapi bermaksud mengingatkan. Sebab pasti itu yang jadi masalah. Pasti itu yang jadi masalah. Tidak mungkin orang disuruh meninggalkan ru'yatul hilal, tidak mungkin. Karena ini sunnah Nabi. Tidak akan ada sepakat umat meninggalkan sunnah selama agama ini masih ada. Tidak akan sepakat umat Islam meninggalkan semua sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak mungkin. Tapi meninggalkan hisab mungkin, karena sudah ditinggalkan berabad-abad dulu. Bahkan sudah dicatat ijma'. Sudah dicatat ijma' para ulama seperti yang diriwayatkan oleh Subhanallah Al-Jassas dalam Ahkamul Quran, juga Imam Abu Bakar bin Al-Arabi dalam Ahkamul Quran, Ibn Abdul Barr dalam At-Tamhid dan Al-Istizkar, dan lain-lainnya, bahwa sudah ijma' tidak digunakan dalam menentukan awal dan akhir bulan itu kecuali ru'yatu al-hilal dan menyempurnakan bulan 30 hari. Jadi kalau sudah ijma' tidak boleh dilanggar sebenarnya. Nah, cuman masalahnya dia mengatakan ijma'nya tidak sabit Ustaz. Ya gitu lagi kan, ijma'nya tidak sabit. Walaupun tidak terjadi ijma', tapi kita keluar dari keputusan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul, sungguh sesat sesat-sesatnya. Baik, wa kama qala azza wa jalla min qail,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dalam surat Al-Hujurat. Hai orang-orang beriman, jangan kalian mengangkat suara di atas suara Nabi. Ini mengangkat suara aja tidak boleh, apalagi melawan perintah. Angkat suara tidak boleh. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Jangan mengeraskan suara seperti sebagian kalian mengeraskan suara pada sebagian yang lain. Berbicara dengan Nabi harus beda dengan berbicara dengan yang lain. Apalagi mendebat Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, apa sebab? Ancamannya antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa-bisa amalan kalian batal nanti kalian tidak sadar. Kenapa? Kalau tuan-tuan sudah berani membantah Nabi, berarti nanti berani berbuat sesuatu di luar ketentuan Nabi. Kalau buat sesuatu ketentuan Nabi, tentu amalannya batil. Akan gugur amalannya. Karena amalan yang diada-adakan itu tidak diterima, ditolak. Atau amalan yang sudah ada gara-gara mengangkat suara di depan Nabi, datang murka Allah sehingga amalan kita juga ditolak atau dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, mengangkat suara atau menentang Nabi alaihi salatu wassalam adalah sesuatu yang berbahaya. Dan orang banyak tanpa sadar, tidak merasa menolak Nabi, tapi dia sengaja meninggalkan perintah Nabi atau sengaja melanggar larangan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena apa? Karena ra'yu, karena syubhat. Dan itulah sebabnya ar-ra'yu itu tercela. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah SAW, mereka lah orang-orang yang terpuji hatinya dengan ketakwaan. Balasannya apa? Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Mereka diberikan maghfirah. Kenapa kita selalu diiming-imingi maghfirah? Ini puasa maghfirah juga, qiyam maghfirah juga, Lailatul Qadar maghfirah juga. Ya karena kita mau banyak dosa, banyak utang. Ya banyak dosa. Kalau sudah diampuni semuanya, apa hasilnya? Tidak ada utang nih. Kalau tidak ada utang, tidak ada perhitungan lagi. Langsung masuk surga. Tuan-tuan nak berlama-lama di padang mahsyar? Kalau padang mahsyar memang tidak lama, seharinya. Cuman hitungannya 50.000 tahun. Tidak sebentar. Oleh sebab itu kalau ia ingin cepat selesai, cari ampunan itu. Biarlah habis Ramadan matilah. Tapi pastikan sudah diampuni. Kalau enggak, jangan dulu. Pastikan kalau sudah diampuni, biarlah mati. Nah, sebab apa? Supaya tidak lama nanti di padang mahsyar. Nah, jadi kita selesaikan di sini. Siapa yang selesai di sini, di sana cepat prosesnya. Ya setidaknya jangan hisab yang sulit. Tahu hisab yang sulit itu? Hisab yang dipersulit tahu? Setiap itemnya dipanggil saksi. Setiap itemnya dipanggil saksi. Saksi ada tersangka pula jadinya. Itu tambah panjang, lama prosesnya. Semakin banyak kita mengerjakan hal-hal yang tak jelas, yang subuhat, itu semakin panjang prosesnya.
Kan ini sesuai amalan Anda ini tak sesuai SOP. Tentu ditanya kenapa di CCO ini. Istilah. Ini Abang Roni yang paham ini, kami tak paham. Tanpa ada SK baru, ada ketentuan baru, tiba-tiba dirubah. Sah? Paham tak? Amalan sudah ditentukan, misalnya salat tarawih nih modelnya. Lalu kita CCO. Ada dong. Kita tambah-tambah, rubah-rubah dengan prosesi kita sendiri. Tentu akan ditanya, Anda dapat izin ini dari siapa? Nah, misalnya izin lisan dari pengawas proyek. Dari ustadz si fulan. Sah? Kan nanti dipanggil ustadznya. Enggak lo Ustadz Dasman kan? Panggil Dasman. Kamu yang suruh masyarakat dibikin seperti ini. Iya. Kamu dapat dari mana? Tentu tanya lagi, ustadz saya ngajarkan. Akhirnya panggil terakhir, ujung-ujungnya apa? Kreasi sendiri. Tidak tahu kamu bahwa kamu dilarang mengikuti kecuali yang diturunkan. Tuh Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang mengikuti kecuali yang diwahyukan. Nabi sendiri dilarang melakukan bid'ah ya, mengada-ngada. Terus antum kenapa berani? Nabi saja dilarang Allah untuk mengada-ngada. Enggak percaya lah? Baca ayat. Ittabi' ma yuha ilaik. Ikuti apa yang diwahyukan kepadamu. Wala tattabi' ahwa allazina kafaru. Jangan kamu ikuti keinginan orang-orang yang kafir. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi sendiri tidak dibolehkan mengada-ngada. Ketika Nabi dalam proses syariat melakukan hal yang keliru, langsung ditegur Allah SWT. Sah ya? Dia haramkan makan minum madu gara-gara mempertimbangkan madu. Ya, gara-gara mempertimbangkan madu, mengharamkan madu untuk dirinya. Allah tegur dia, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hai Nabi, kenapa kau berani mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu? Nabi tidak boleh mengharamkan kecuali dengan izin Allah. Nah, Dasman, kamu kenapa pandai-pandai menghalalkan, mengharamkan tanpa izin Allah SWT? Akhirnya para saksi menjadi tersangka semua. Dia, nauzubillah. Baru besok itu kita berkelahi di situ. Toge ada acunya. Gitu itu. Kan akhirnya yang mengatakan itu, yang tertuduh toge ada acu itu dia bela diri pula. Saya kan hanya ngajak kalian, kenapa mau katanya. Itu kan diceritakan oleh Al-Quran. Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Kalau gini nih, nak sabar, nak marah-marah, tidak ada peda lagi. Kami hanya mempromosikan, kalian kenapa mau beli? Jadi para da'i-da'i yang menyesatkan itu nanti berlepas diri juga dari kita. Makanya jangan fanatik kepada mereka. Karena kita memang dilarang untuk fanatik kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada imam yang ahli sunnah yang mengajak kepada dirinya. Tidak ada. Ahli bid'ah saja yang mengajak pada dirinya. Ya, ahli sunnah tak ada. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik menolak untuk diikuti kecuali ketika mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu saya mengatakan, fa kaifa biman hakkama ra'yahu. Lalu bagaimana dengan orang yang menjadikan hakim itu adalah pendapatnya? Artinya dia menjadikan pemutus suatu perkara
hanya bersandarkan pada logika semata. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa. Hawa itu datang dari mana? Keinginan datangnya dari mana? Hah? Tuan-tuan ingin sesuatu, dari mana datang keinginan itu? Tidak pernah punya keinginan. Hah? Dari mana datangnya? Dari pikiran. Makanya hawa itu sama dengan pikiran. Berkeinginan, karena saya pikir dengan dapatkan itu saya senang, saya bahagia. Karena saya berpikir dengan mengatakan itu saya benar. Itu keinginan. Wa aftan nasa bima khalafal kitab, lalu berfatwa kepada masyarakat dengan sesuatu yang berlawanan dengan Al-Quran. Berlawanan dengan Al-Quran. Wa bima arada sunnah, yang bertentangan dengan sunnah. Taib, asabiyatan li ra'yihi, karena fanatik pada pendapatnya. Wa nusratan li hawahu, karena membela keinginan hawanya. Dan jelas-jelas salah, tapi tetap mempertahankan hawa. Wa kaifa biman tatabba'a ara'ar rijal, bagaimana pula dengan orang yang sengaja mencari-cari pendapat-pendapat orang. Wa in khalafatis sunnah, sekalipun menentang sunnah. Pada'a ilaiha, lalu dia mengajak orang kepada yang bertentangan dengan sunnah itu. Wa zahrafaha li ghairihi, lalu dia hiasi dengan retorika untuk orang lain. Wa qala ana mazhabi kadza wa kadza, sebab mazhab saya mengatakan ini dan itu. Fanasaba nafsahu ila rijal, lalu dia menisbatkan dirinya kepada orang. Walam yansib nafsahu ila sunnah, tapi tidak menisbahkan dirinya kepada sunnah. Contoh konkret. Ketika orang mengatakan ahlus sunnah di Indonesia, kok harus pula ada Indonesianya? Memang sunnah Indonesia. Kan ahlus sunnah di Indonesia mesti bermazhab fikih Syafi'i. Kemudian mesti berakidah Asy'ari atau Maturidi. Kemudian harus tasawuf Al-Ghazali atau Junaid Al-Baghdadi. Dan mesti tarekat Naqsabandi. Taib. Ini masing-masing ini mana dalilnya? Mana dalilnya? Yang mewajibkan ikut mazhab Syafi'i itu mana dalil? Apa mono? Ada dalilnya. Cari di Al-Quran, cari di hadis, tak ada satupun yang menyuruh kita mengikuti pendapat satu orang, mazhab satu orang. Yang ada adalah mengikuti Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak fikih lain lo imam. Tiba di akidah lain pula imam. Tasawuf dah lain pula imam, banyak sekali imam dia usah salat dah. Jadi kaum muslimin muslimat, padahal ahli sunnah itu nak fikihnya, nak akidahnya, nak tasawufnya sama dimanapun. Kalau nak tasawuf juga tu dia sama dimanapun, takkan berbeda. Sebab sunnah tu yang dimaksud sunnah Nabi, bukan sunnah Nusantara. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi seolah-olah sunnah itu akan tetap memecah belah. Padahal Nabi SAW ketika mengabarkan umat terpecah belah sepeninggalnya, apa obatnya oleh Nabi? Alaikum bisunnati, ikut sunnah saya. Berarti sunnah Nabi menyatukan, bukan memecah belah. Kalau begini memecah belah. Sebab Ahlussunnah di Afrika mesti pula Maliki nanti. Tarekatnya Tijani, Syazili. Itu tidak akan bersatu umat Islam.
Jadi ini contoh daripada menegakkan hawa dan pemikiran. Makanya al-sunnah itu menurut ahli sunnah dan sunnah adalah Nabi dan para sahabatnya. Jadi kalau tuan-tuan nak tanya siapa imam kalian, jawab imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya akidah Nabi, ibadahnya ibadah Nabi, mazhab fikihnya fikih Nabi, mak mujtahid kaliannya. Itu pula. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, ini syubhat lagi. Memangnya dulu sahabat yang belajar ke Nabi semuanya ahli ijtihad? Enggak paham. Hah? Apakah semua yang belajar dengan Nabi orang sekelas Imam Syafi'i, saudara? Hah? Ada orang awamnya? Ada. Ada. Ini kan banyak orang nak memalingkan orang dari sunnah Nabi dengan acara ini. Kita tidak bisa langsung paham hadis Nabi. Memangnya anda seperti Imam Syafi'i, mujtahid mutlak? Tidak. Dulu yang bertanya ke Nabi ada yang mujtahid seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Thabit, Mu'ad bin Jabal. Tapi ada juga orang-orang awam. Nabi tak pernah mengatakan, "Weh, kalau kamu belum mujtahid jangan tanya saya, tanya Abu Bakar dulu." Gitu ya. Ada Nabi nolak? Tidak. Sebab bahasa Nabi itu bahasa yang dipahami oleh orang alim dan dipahami oleh orang amih. Kalau datang orang sekarang, tidak boleh belajar langsung ke Nabi, nanti harus melalui mazhab Syafi'i semuanya. Di mana dalil? Tidak ada sejarah, hanya orang-orang sekarang aja yang pandai-pandai itu. Itu pun beberapa orang aja tokoh di Timur Tengah seperti Al-Buti, seperti ya Ali Jum'ah dan sebagainya, yang mengajarkan orang untuk taklid dan fanatis. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sedangkan para ulama yang benar-benar ahlus sunnah tidak pernah mengajak kepada orang, tapi mengajak kepada kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Walaupun melalui mazhab Syafi'i silahkan, melalui mazhab Hambali silahkan, melalui mazhab Maliki silahkan. Sehingga ada sunnah dimanapun pengikut sunnah Nabi, bukan fanatis mazhab tertentu. Dah. Fahaza qad halak. Yang seperti ini orang ini rusak. Wa ahlaka man ittaba'ah, dan merusak orang yang mengikutinya. Wa ma urifa an imamin qad annahu da'a ila nafsi. Tak satu pun imam diketahui mengajak kepada dirinya. Antum baca sejarah Abu Hanifah, dia pesan tak boleh taklid kepada saya. Antum baca perkataan Imam Malik, dia katakan tak boleh ikut saya. Dia kata Imam Syafi'i juga sama, Imam Ahmad bin Hanbal sama, Al-Auza'i sama, Sufyan Ats-Tsauri begitu. Semua mereka mengarahkan ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi selalu mereka katakan, lihat, kalau pendapat saya sesuai dengan sunnah, ikuti. Kalau tidak, buang. Campakkan ke dinding itu. Tegas itu. Tegas sekali para imam itu. Kenapa ya orang-orang sekarang ini nak mengatakan ini? Dengan alasan yang dibuat-buat. Kita bukan mujtahid. Memang tidak ada syarat untuk mengikuti Nabi itu harus mujtahid semuanya. Tidak ada syarat itu. Sebab yang datang ke Nabi, ada yang mujtahid, ada. Ada yang talibul ilmi, muttabi' ada. Orang awam juga ada. Tidak pernah dipilah-pilah oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Nabi menyampaikan dengan bahasa yang sangat mudah dicerna. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Tapi kalau untuk berfatwa, iyalah. Ya, tuan-tuan kalau belajar hadis, nak langsung jadi mufti, tuan-tuan. Mufti tidak banyak, weh. Seharusnya satu negara satu aja muftinya. Ya, misalnya se-Indonesia satu mufti seharusnya. Dah sampai kecamatan ada mufti. Sampai bangga-bangga, mufti sini saya, tidak boleh cakap yang lain. Mufti itu cuma satu sebenarnya. Yang lain adalah mandub-mandubnya yang diwakilkan di daerah-daerah. Kalau subhanallah, sehingga terlalu banyak mufti, artis di Indonesia bisa jadi mufti juga.
Kita bukan untuk jadi mufti, tapi untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat tadi. Jadi tujuan kita untuk mengikut Nabi itu bukan untuk menjadi mufti. Kalau mufti, dah. Kalau tentang fatwa nanti kita disposisi aja lah. Kalau ada yang nanya nanti tanya mufti. Kalau di Pekanbaru tanya mufti Pekanbaru. Di Kampar tanya mufti Kampar. Atau nak mufti Pelalawan cara mana? Pelalawan. Enggak, kita bukan untuk jadi mufti. Kita ingin mengikut Nabi alaihissalatu wassalam. Sederhana. Nak solat tarawih dengan ikut Nabi. Kan Nabi pernah solat tarawihnya? Pernah? Baik, ikut beliau. Nah, ikut beliau. Jangan nambah-nambah. Ngurang boleh lah. Kayaknya ngurang banyak gitu. Nah, ya kalau sahabat waktu itu Nabi solat sampai jam 12, minta tambah dia. Minta tambah. Kalau kita sampai imam sampai jam 12, minta ganti. Nah, itulah bedanya. Tapi untunglah dengan sahabat minta tambah itu kita dapat faedahnya. Ya, keluar hadis ya yang jadi alasan kita untuk bisa cepat pulang. Kan untuk bisa cepat pulang. Man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai sama dengan salat semalam suntuk. Makanya alhamdulillah cepat imam selesai. Alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi siapa yang seperti itu berdakwahnya, kadang-kadang dah jelas diakui bahwa ini adalah bid'ah munkarah, memeranginya berpahala, tapi justru memperjuangkannya. Kenapa? Karena sudah terlanjur, kalau kita perangi nanti kita diperangi masyarakat katanya. Oh, akhirnya ingin selera masyarakat. Dia lupa bahwa dulu Nabi diperangi oleh masyarakatnya. Salah Nabi hanya satu. Tahu tak tuan salah Nabi? Beda kaji. Beda kaji. Itu saja. Ngaji Nabi tauhid, ngaji orang mereka ngaji syirik. Ya, ngaji Nabi sunnah, mereka kajinya. Nah, itu masalahnya. Jadi masyarakat jahiliyah itu nak bertahan juga dengan bid'ah mereka. Orang jahiliyah ada bid'ahnya? Hah? Wih. Yang diperangi oleh Nabi adalah bid'ah jahiliyah. Dulu, itu payah. Dulu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan membersihkan Baitullah dari kesyirikan. Lalu datang bid'ahnya orang-orang jahiliyah. Apa dibuatnya? Dibuatnya patung-patung. Patung-patung itu adalah wali-wali, orang-orang saleh. Dianggap sebagai perantara. Ada nggak orang yang niru-niru itu sekarang? Ada nggak? Nah, lalu kita bawa dakwah Nabi alaihissalatu wassalam, bersihkan rumah-rumah Allah itu dari unsur-unsur yang berbau syirik itu. Akhirnya ini bedakah? Beda kaji. Ya memang beda. Sunnah Nabi dengan bid'ah selain Nabi itu pasti bertentangan. Dulu orang tawaf harus tutup aurat. Tapi karena mereka buat bid'ah baru, bahwa orang yang tinggal di tanah suci itu suci. Maka orang yang datang dari luar tanah Makkah, kalau nak tawaf mesti pakai kain orang Mekah. Kalau tidak dapat, konsekuensinya ada pemaksaan. Sebab di situ ada nilai PAD-nya, pendapatan asli dayan. Ya, orang-orang Makkah kan diuntungkan, dijual atau disewakan. Jadi ada unsur kepentingan di situ. Makanya kalau ada orang nak mengazankan mayat di dalam kubur, jangan ditapa, sebab di situ ada penghasilannya.
muazzin kubur. Sahih. Kemudian untuk tukang doa nanti jangan dihapus. Sebab ada nanti honor pendoa. Enggak tahu tuh. Kalau di sana di seberang itu setiap apa tuh ada sarungnya itu. Yang mandikan satu pula sarungnya. Yang nanti mendoakan selesai sholat, yang mensolatkan ada pula satu sarungnya. Doa selesai sholat satu lagi sarungnya. Talqin setelah kubur satu lagi sarungnya. Bisa 5 sarung. Hah? Apa? Sejuta. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi menghilangkan sumber PAD, pendapatan asli daya. Jadi maka ribut. Dan itu yang membuat mereka dulu khawatir dengan dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan itu juga lah yang membuat mereka khawatir dengan dakwah kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Nanti kalau sudah kembali orang ke masjid, kotak-kotak empak di kuburan wali itu tidak berisi lagi. Kalau sekarang Masya Allah 5 karung setahun lumayan. Sah? Tapi kalau orang sudah ngaji sunnah nanti, orang tidak impak ke masjid lagi, ke kuburan lagi, tapi impaknya ke masjid. Sekarang payah kita cari impak untuk masjid. Sebab impak lebih banyak ke kuburan. Ya, orang lebih yakin doa mustajabnya di kuburan daripada di masjid. Orang lebih yakin itu. Wallahu musta'an. Nampaknya tonton tersinggung ya. Hah? Ini kalau sudah oke contoh itu masalahnya. Jadi bedakah? Beda kaji. Jadi salah Nabi itu hanya beda kaji dengan orang-orang jahiliyah. Taib. Balil mahfudhu anhum khilafu zalik. Yang dihafalkan daripada ulama-ulama ahli-sunnah itu ya adalah tidak menyerukan kepada diri mereka. Wal mahfudhu anis salaf wathabitu anhum zamur ra'yi wa ahlihi. Dan yang dihafalkan dari kaum salaf dan yang sabit dari mereka mencela pendapat dan ahlinya, mencela ar-ra'yu dan ahlinya. Wa tahziru minhu ashaddat tahzir, dan mengingatkan umat dengan keras jangan sampai mengikuti ra'yi. Qala fa in qala qail, kalau ada yang bertanya, fama ta'ni bi kalimatir ra'yi? Apa yang kau maksudkan dengan kalimat ar-ra'yu tadi, yaitu pendapat? Fahimna ma'naha, kami paham maknanya. Wazkur lana ma warada fil kitabi wa sahha bis sunnah wa ba'dhi ma sahha anis salaf fi zammihi wa nahyi anhu. Maknanya kami paham. Coba sebutkan, ada enggak dalilnya dari Al-Qur'an atau yang sahih dari sunnah atau yang sahih daripada as-salaf tentang tercelanya ar-ra'yu dan dilarangnya kita mengikuti ar-ra'yu tadi. Wazkur lana ma tayassara min aqwalil a'immatil matbu'in, dan sebutkan yang mudah dari pendapat atau perkataan para imam yang diikuti, ma yubayyinu la khuturatat taqlid, yang menjelaskan bahayanya taklid buta, wan nisbah ilal ashkhas, dan menisbatkan diri kepada orang-orang. Yani nisbatkan kepada orang-orang. Wa tarkin nisbati ila sunnatil hadis, dan meninggalkan nisbatkan diri kepada sunnah dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Qila lahu, dijawab kata Syekh, na'am, sawfa nadhkuru ma tayassara minal kitabi was sunnati wa aqwalis salafis salih. Akan kami sebutkan yang mudah, kami sebutkan dari Al-Qur'an, dari sunnah dan perkataan para as-salaf dan imam-imam yang diikuti, ma yuthabbitu hadhil qadhiyah, yang mengokohkan masalah ini, wa yubayyinu mazhabahum fiha, dan menjelaskan mazhab mereka dalam masalah ini, fa naqul wa billahi taufiq. Lalu kami jawab dengan mengatakan, semoga Allah memberikan taufik. Ar-ra'yu huwa kullu ma kana min ahkamin nasi fi masailis syara'. Ar-ra'yu itu, pendapat itu, segala sesuatu hukum yang ditetapkan manusia dalam masalah syariat. Semua yang
hukum yang berdasarkan pendapat manusia dalam masalah syariat. Artinya, agama ini kan samawi, sah? Tentu bahannya turun dari sama, dari atas. Nah, sekarang masuk pendapat ardi, orang bumi, dalam menetapkan hukum agama. Ada contoh. Tapi janji jangan tersinggung lagi. Nah, ada contohnya. Ada contohnya. Tidak ada contoh? Mau contoh? Tapi jangan tersinggung tak? Janji lah. Nah. Dalam ketentuan syar'i misalnya, bahwa harta istri, harta suami, harta suami. Sah? Jelas? Bahwa harta suami boleh dihabiskan oleh istri. Kan ya? Serius enggak? Hah? Artinya sesuai dengan kepatutan dan kepantasan. Betul kan? Wajib suami membelanjai istri. Sebaliknya harta istri tidak boleh diganggu oleh suami, sekalipun suami miskin, kecuali dengan izinnya. Lalu kita rubah menjadi harta gono gini. Ini rai. Kita katakan kan sekarang zaman berubah. Akhirnya harus syariat menyesuaikan dengan zaman. Menurut tuan dengan ketetapan ini menyelesaikan masalah atau tambah runyam masalah? Tambah runyam. Akhirnya di waktu sedang cinta-cintanya, sedang mekar-mekarnya, sedang maju-majunya, sukses-suksesnya, seluruh harta didaftarkan atas nama kekasih, istri. Sah? Itu tambah banyak harta, ingat pula babi ini lagi. Di sini baru tahu. Semua harta disita oleh istri. Belum lagi menikah sudah dimiskinkan. Itulah kesalahan kita. Jelas? Di satu pihak lain ada pula yang kikirnya luar biasa, kedekutnya itu lain lagi. Lokek pula. Kalau ini terlalu pula. Akhirnya terpaksa kawan gigit jari. Sebab semuanya sudah dimiliki oleh istri. SHM, sertifikat hak milik. Itu yang terjadi. Dan ini tidak benar. Yang benar adalah harta kita tetap harta kita. Sedangkan harta istri. Dan hasil tidak berkurang, bertambah. Nah, cuman masalahnya karena sudah jadi godong ini, akhirnya harta bini habis dia lagi. Itu masalah juga. Akhirnya tidak tahan istrinya ajukan khulu. Maka tercatat 65% kasus khulu adalah dari istri-istri PNS. Karena mereka sudah merasa mapan, bisa hidup mandiri. Akhirnya suami diceraikan oleh istri. Makanya istri sebenarnya memang tidak boleh mandiri. Dia harus tergantung pada suami. Apa sebab? Kalau dia tidak tergantung pada suami, terpaksa suami menggantung pada dia. Kalau gantung sama istri itu lemah, dilepasnya kita. Tapi kalau suami tempat bergantung kokoh, tidak mungkin dilepas. Oleh sebab itu, makanya bagi yang nak menikah lagi, yang belum menikah, tolong cari istri yang belum mandiri. Cari istri yang menggantungkan diri pada suami. Karena itu lebih mudah untuk menjaga cinta hati. Tapi kalau perempuan kalau sudah memiliki, kecuali seperti Khadijah radhiyallahu anha. Jelas? Tutup sampai sini aja dulu ya. Besok kita sambung lagi insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.